السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي فضلنا وأكرمنا بفضائل وكرامات، والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها الناس، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، لا خير لمن لا يؤلف، لمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، إلى آخر هذا الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Saudaraku kaum muslimin, berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimma amarana Allah azza wa jalla wa amara makhlukatihi, di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, nahnul muslimin wa nahnul mu'minin, kita orang-orang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala dari anak cucu Abina Adam alaihi salatu wassalam, dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bawa takwa yang sungguh-sungguh itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan engkau merusak ibadah dan aktivitas kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini dan tentu batasnya, kelahiran dan kematian, maka disitulah letaknya untuk beraktivitas, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakadha amarana Allah azza wa jalla, demikian inilah Allah memerintahkan kepada kehidupan ini dan kepada hambanya, sehingga tentu orang yang respon, mendengar, menerima dari makhluk Allah Subhanahu wa taala bil khusus kepada manusia ini, maka mereka akan patuh dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menjabarkan, menjelaskan realita yang ada. Maka ketahuilah, atau bukankah kalian melihat, mengetahui sesungguhnya semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi itu adalah tunduk, patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah deskripsi umum ini, lalu Allah Subhanahu wa taala menjabarkan wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, bintang, ini adalah yang ada di alam ulwi. Wal jibal, dan gunung-gunung. Wad dawab, wasyajar wad dawab, dan pohon-pohon, dan hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil. Wa katsirun minan nas, dan banyak manusia yang patuh, yang tunduk, yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara manusia, wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab, tapi banyak pula manusia yang lebih dulu harus merasakan penyucian dan siksaan Allah Subhanahu wa taala pada gilirannya bila masuk neraka, kemudian dalam waktu tertentu yang Allah Maha tahu itu, dan kemudian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang mu'muan, kecuali imtana, yang tidak memilih untuk masuk surga. Man aba ya Rasulullah? Ya, siapa sih wahai Rasul yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang loyal, siapa yang patuh, siapa yang nurut, maka dia telah memilih untuk masuk surga. Dan siapa yang tidak patuh, maka dia telah memilih untuk tidak masuk surga. Hadirin majelis Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah umum, ada min abwabi a'malil mahdhah, ada kegiatan-kegiatan aktivitas bainal khaliq wal makhluk, antara Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah
bersama kehidupan ini, bersama kita, bersama diri kita, bersama keluarga kita, bersama lingkungan kita, bersama masyarakat kita, bersama bangsa kita, maka itu adalah min a'malil muamalat, yaitu jadi kegiatan-kegiatan interaktif dan hidup bersama beberapa dalam kehidupan ini. Bahkan di antara ulama mengatakan al-hayatul haqiqiyah, hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang sekarang ini. Meskipun mungkin ada yang 20 tahun setelah balik tentu 20 tahun dewasa, kemudian ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, dan Rasulullah di antara sabdanya, ruwiya anhu umru ummati min 60 ila 70, umur umatku kisaran 60-70 tahunan. Maka dunia inilah yang sebetulnya menentukan alam barzakh dan alam akhirat. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Sing sapa wonge berbuat dan beraktivitas baik, maka itulah yang akan ia nikmati, dan jadi siapa yang berbuat buruk maka dia akan merasakan dan menanggungnya. Di alam barzakh tidak ada jumatan, jamaah dimuliakan Allah. Di alam akhirat juga tidak ada memperbaiki diri, jamaah dimuliakan Allah. Di alam barzakh, di alam akhirat tidak ada jadi menata pola pikir, kemudian menata hati. Kemudian di alam barzakh, di alam akhirat juga tidak ada nolong orang, jamaah dimuliakan Allah. Maka kita kesampingkan yang bagian pertama, yaitu al-amal mahdhah, tapi kemudian jadi al-amal, jadi al-muamalat fima bainan nas, yang berhubungan dengan kehidupan ini, berhubungan dengan diri, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan nafsu yang akan diekspresikan di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, berinteraksi. Masya Allah, itu luar biasa. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau kamu bisa menjadi penyebab perubahan dan kebaikan seseorang, maka lebih baik dari apapun yang paling mahal di eranya. Menjadi lebih baik dari semua yang paling mahal di muka bumi ini. Kalaulah bisa menjadi orang yang interaktif, menjadi orang yang inspiratif, menjadi orang yang banyak temannya, menjadi orang yang banyak grupnya, maka aktsara fi'lan kana aktsara thawaban. Jadi yang banyak aktivitasnya, peluang pahalanya juga banyak, peluang penghasilannya juga banyak. Maka aktsara fi'lan kana aktsara fadlan, dan aktsarun nasi atba'an wa aktsarun nasi sahabatan lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak pengikutnya adalah Rasulullah. Yang paling banyak fans dan sahabatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para ulama, ahlul rijal, ya, ahlul ansar, jadi yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu ada 124 ribuan. 124 ribuan. Ya, dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uplah besarnya adalah lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Surat Saba ayat 28. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Aku diutus oleh Allah untuk semua kehidupan ini. Dan di antara keistimewaan Rasulullah ada 5 yang tidak diberikan oleh Allah kepada para seniornya, para nabi sebelum Rasulullah. Khamsun u'tituhunna lam yu'ta man qabli, dan tidak diberikan kepada orang sebelum aku. Di antaranya kana nabiyyu ba'athu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi kafa, atau amma, bahwa dulu para nabi
itu diutus untuk suku dan kaumnya saja, dan kemudian aku diutus untuk alam semesta. Peluang untuk melakukan kemuliaan di dalam kehidupan ini dimulai dari insyirahus sadr, lapang dada dan baik prasangka. Doa pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam begitu Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, berangkat kamu kepada Fir'aun karena dia zalim, dia melampaui batas. Apa langsung jawabnya Nabi Allah Musa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muatkan dadaku ini ya Allah. Permasalahan bertemu dengan ayah angkat dan orang yang berjasa itu memang nyesekin di dalam dada ini. Maka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan orientasi kalau memang orang itu bisa menjadi penyebab lurusnya seseorang, baiknya seseorang, maka lebih baik dari segala hal yang paling mahal tadi. Dan itu adalah urusan dada, itu adalah urusan hati yang disebut ilmu tazkiyatun nafs, yaitu ilmu noto hati, ilmu noto pikiran, ilmu noto pola pikir, supaya kehidupan yang luas ini tentu bisa muat di dalam dada kita dan bisa berinteraksi dengan baik. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, satu saja kita sebut termasuk muamalah bainan nas adalah jadi bagaimana dengan menggunakan tutur kata yang baik. Kalimin nas ala qadri uqulihim, jadi berbicara jadi pantas dan tepat. Kemudian bahasa yang baik, Masya Allah, dan setiap huruf dan untian kata yang didengar oleh, mohon maaf, telinga para mustami'in, maka ketika masuk dengan baik, runut, maka dilalahnya, maka kemudian bisa jadi untuk mencerna, menjadi sebab untuk berfikirnya beliau-beliau audien dan mad'u istilahnya berfikir, oh iya. Jadi membuka cakrawala adalah komunikasi yang baik dengan menggunakan firman Allah, dengan menggunakan hadis Rasulullah, dengan merunutkan pembicaraan-pembicaraan yang bagus, maka kemudian menjadi sebab orang itu menata ulang pola pikirnya, menata ulang jadi apa rasa yang ada di dalam dadanya, terus mengatakan, oh iya, ternyata setelah aku renungi, setelah aku mendengarkan ini, maka orang itu bisa mengambil sikapnya yang tepat untuk dirinya. Karena pada dasarnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Allah, tapi menjembatani orang untuk bisa berpikir, untuk bisa ngerti, maka itu adalah tugas sesama bersama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Peluang ini hadirin majelis Jum'ah terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama orang yang sudah beriman, maka untuk meningkatkan ilmunya, meningkatkan wawasannya. Kalau yang belum beriman adalah bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanan, interaksi dan berakhlaklah kepada sesama dengan akhlak yang mulia. Dan diantaranya ada orang yang percaya dan beriman kepada Rasulullah justru setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ngecomel jadi mencaci maki Rasulullah yang sangat luar biasa. Dan ketika itu kemudian bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu orang yang suka datang kemari dan baik banget, itu siapa? Yaitulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu orang yang setiap hari saya hina dan saya ini, ternyata itu adalah orang yang melayani saya, dan seterusnya. Dan akhirnya orang itu merubah pola pikirnya, merubah
merubah pikirannya dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peluang ini masih banyak, dan ketika kaum muslimin mengambil peran muamalah bainan nas ini, maka insyaallah taala jadi bukan menjadi hanya sekedar nama muslim tanpa realita, muslim tanpa kualitas, dan takut banget dengan sabda Rasulullah, nanti hampir-hampir semua kekuatan dan semua umat itu takalabu ala hadhil ummah kama takalabu al-akalatu ila qas'atiha, pada rebutan-rebutan kepada umat itu sebagaimana rebutannya orang yang makan di dalam satu nampan. Dan kemudian sahabat bertanya, loh Rasul, memang saat itu kita sedikit apa banyak? Kalian banyak, walakinnakum huthaun ka huthatis sayl, tapi kamu adalah banyak tetapi seperti buih yang ada di lautan, untuk yang di lautan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadi mengajak berakhlak yang baik pada lingkungan, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada grup semuanya, dan kemudian menjadi orang yang membuka kebaikan dan membuka hidayah jadi kepada sahabat dan teman kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama orang-orang yang tekun, bersama orang-orang yang tulus, bersama orang-orang yang benar, memanfaatkan kehidupan ini untuk menghadirkan kemanfaatan dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. اعلموا رحمكم الله جميعا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بني إنسه وجنه وقال ولم يزل قائلا عليهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم أصلح بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وسائر
إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رحمكم الله بالطيب والعظيم واللسان بتالي القرآن جعل الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا يعطيكم ولا تذكروا الله أكبر الله عليكم تسمعون وأقيموا الصلاة.